Pada akhir abad 18 dinasti Joseon, yaitu tahun 1392 sampai 1910, selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Raja Yongjo, es adalah komoditas yang lebih berharga daripada emas. Balok-balok es itu dipanen dari sungai beku di musim dingin, dimasukkan ke dalam gudang kerajaan dan didistribusikan atau dijual sepanjang tahun untuk konsumsi umum. Namun terdapat pejabat korup bersekongkol untuk membentuk monopoli dan menetapkan harga demi kepentingan pribadi. Hingga akhirnya muncullah sekelompok dengan jumlah 11 orang profesional dibentuk untuk menghentikan skema tersebut. Dan untuk melakukan itu, mereka harus menghilangkan semua balok es kerajaan di 5 ruang penyimpanan selama 1 malam. Dan inilah pencurian terbesar di masa dinasti Joseon. Film diawali dengan seorang bocil yang sedang bermain layang-layang. Namun tiba-tiba benangnya terlepas dan layangan itu pun terbang tinggi tanpa arah. Di sebuah pasar kecil terdapat toko buku milik seorang pria bernama Dukmo. Ia terlihat sedang tidur dengan buku di wajahnya. Tidurnya pun harus terganggu tatkala ada seorang pria yang sedang mencari buku. Diketahui pria itu sedang mencari buku yang sangat langka, yang mana Dukmo sendiri juga tidak memilikinya. Alangkah terkejutnya Dukmo setelah mengetahui bahwa pria itu memiliki buku tersebut. Dan ternyata pria itu adalah temannya sendiri yang bernama Tuan Yang. Tuan Yang datang dengan membawa banyak buku. Ia juga membawa beberapa buku dari barat. Mendengar hal itu, Dukmo sangat bersemangat sampai-sampai menarik celana Tuan Yang tempatnya menyimpan buku-buku itu. Saat Dukmo membaca buku, pandangannya teralihkan kepada seorang wanita yang sedang berlari. Ia pun langsung bergegas mengejar wanita itu. Scene berpindah di sebuah gudang es bernama Seokbingo. Pria ini bernama Dongsu, seorang penjaga gudang es yang terlihat flu karena memang pekerjaannya setiap hari menjaga gudang es. Ia sedang mempersiapkan distribusi es yang sebentar lagi akan dimulai. Terlihat Dukmo mengejar wanita tadi sampai ke gudang es. Diketahui wanita itu sedang membutuhkan es untuk anak-anak yang kepanasan. Namun Dongsu tidak bisa memberikannya karena dia harus mengikuti aturan. Wanita itu berusaha untuk bernegosiasi, namun tetap saja ia tidak bisa mendapatkan es. Dukmo yang melihat hal itu pun merasa kesal. Di saat antrian pembagian es balok, tiba-tiba datang seorang pria yang langsung memotong antrian. Orang-orang yang tidak terima pun protes. Dengan sombongnya, ia berkata bahwa dirinya adalah budak dari Cho Myung-soo yang merupakan wakil pertama kepala negara. Dengan sigap Dongsu pun menariknya. Tiba-tiba datang manusia bertopeng dengan menaiki kuda dan langsung mengambil 1 balok es. Dongsu yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Dengan mengendarai kuda, Dongsu langsung melepaskan anak panahnya yang membuat topeng yang berlapis-lapis itu terlepas. Yang ternyata dia adalah Dukmo. Ia pun terjatuh dari kudanya dan hampir terkena anak panah yang kedua kalinya. Dukmo langsung berlari dengan membawa es balok itu sampai ke sebuah pasar. Akibat kerumunan orang-orang di sana membuat Dongsu kesulitan mengejarnya. Dongsu hampir saja kehilangan jejak. Namun akhirnya ia melihat Dukmo yang hendak kabur dengan kuda. Anehnya lajunya sangat pelan, karena ternyata yang Dukmo tunggangi adalah seekor keledai. Pada akhirnya Dukmo pun tertangkap dan dihukum dengan dipukuli punggungnya. Dari sini terungkap bahwa ternyata Dukmo adalah anak dari Lee Sung-ho yang merupakan pejabat wakil kedua kepala negara. Dukmo sebenarnya adalah seorang pemuda cerdas, anak dari seorang bangsawan. Namun Dukmo selama ini hanya bekerja sebagai penjual buku di pasar kecil.
Status Dukmu sebagai anak seorang bangsawan tidak terlalu membantu. Hal ini karena Dukmu adalah anak dari selir ayahnya, di mana ada sebuah peraturan khusus di masa itu yang mengatakan bahwa anak selir sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan maupun menikmati kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya. Di sebuah panti asuhan, Dongsu mendatangi wanita tadi dan berniat memberikan beberapa es batu. Akan tetapi ia melihat anak-anak di sana sudah memakan es batu. Wanita itu pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang baik hati memberikannya pada mereka. Saat dirinya menunjukkan sebuah kertas yang ternyata itu adalah gambar wajah Dukmu. Akhirnya terungkap sebelum Dukmu tertangkap, ia membelah es itu jadi dua dengan Tuan Yang. Dan kemudian mereka pun berpencar. Jadi es yang dibawa Tuan Yang tadi diberikan kepada panti asuhan itu. Hukuman yang Dukmu dapatkan membuat punggungnya memar cukup parah. Tuan Yang pun membantu mengobatinya dengan racikan obat yang ia ketahui dari sebuah buku yang berasal dari Belanda. Nah, masalahnya Tuan Yang tidak bisa membaca tulisan Belanda. Ia hanya mengandalkan gambar di dalam buku itu. Tanpa mereka sadari, ternyata itu adalah buku teknik penyiksaan. Tak lama setelah Tuan Yang mengoleskan obat, tiba-tiba Dukmu merasakan hal aneh dan langsung tertidur. 번씩만 발라주면 속혀 그림 보고 하는 거지. 6 bulan kemudian, para pejabat kerajaan sedang melakukan upacara memohon kepada Dewa Musim Dingin agar es bisa membeku dengan baik tahun ini, supaya raja dapat membagikan es kepada rakyatnya. Setelah upacara selesai, beberapa menteri sedang ngobrol dan mengolok-olok Yisan, cucu dari Raja Yongjo, yang merupakan anak Pangeran Sado. Di luar terlihat salah satu menteri memerintahkan para pasukan untuk menangkap orang-orang yang mengambil es demi keuntungan pribadi. Sin berpindah di toko buku Dukmu. Ia dikagetkan dengan kemunculan pria bertopi secara tiba-tiba. Ternyata itu adalah Tuan Yang. Ia baru saja melakukan perjalanan ke Mesir selama 6 bulan. Tuan Yang menunjukkan beberapa foto yang ia dapatkan dari orang Belanda. Di tengah lautan es, salah satu pekerja penambang es terjatuh. Setelah dicek, ternyata kakinya terluka. Sang pemimpin bernama Cho Yung Chul memarahi para pekerja dengan semena-mena. Lantas hal itu menyulut emosi para pekerja dan melakukan protes. Diketahui ternyata pengambilan es itu dilakukan secara ilegal dan mereka disuruh untuk bekerja paksa. Cho Yung Chul langsung memerintahkan anak buahnya untuk memukuli para pekerja itu. Lalu datang seorang pria untuk membantu para pekerja. Ya, itu adalah Dongsu, penjaga gudang es. Hal itu membuat Cho Yung Chul ketakutan dan langsung melarikan diri. Malam harinya, di sebuah ruang makan, tengah ada pertemuan. Terlihat juga Cho Yung Chul di sana. Mereka membahas Lee Sung-ho, ayah dari Dukmu yang mencoba mengendalikan harga es di gudang es pribadinya. Kemudian Cho Yung Chul juga mengadukan kejadian tadi kepada pamannya yang merupakan seorang pengusaha es bernama Tuan Cho Myung So. Ia mengatakan kalau Dongsu menghalang-halanginya dalam menambang es. Tuan Cho pun menanggapinya dengan santai dan menyuruhnya untuk meneruskan saja penambangan itu. Setelah pertemuan itu selesai, Tuan Cho keluar ruangan bersama anaknya yang bernama Cho Sang-jin. Dengan berbisik, Cho Sang-jin mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk menjatuhkan Lee Sung-ho. Siang hari di sebuah warung, terlihat Dukmu dan Tuan Yang sedang minum-minum. Tuan Yang juga mengajari Dukmu gerakan tangan dan istilah kata oke yang ia ketahui dari negara barat. Setelah itu mereka pun kembali ke toko buku dengan keadaan teler. Dan ternyata Dukmu sering meninggalkan pintu tokonya dengan keadaan tidak terkunci. Tak lama tiba-tiba datang para pengawal dan langsung menggeledah toko buku itu. Salah satu pengawal menemukan buku yang mereka cari.
Dan buku itulah yang akan membawa mereka dalam masalah besar karena mereka dianggap telah mendistribusikan buku yang memfitnah cucu raja. Dan mereka akan dituntut sebagai pengkhianat. Akan tetapi Dukmo mengelak dan merasa tidak bersalah karena buku itu bukan miliknya. 불운한 서적을 유통한 죄. 그래 아닌 건 아닌 거지. Scene berpindah di lautan es. Para pekerja dari istana sedang menambang es yang dipimpin oleh Dongsu. Lalu Dongsu seperti mendengar sesuatu dan dirinya pun langsung mencari sumber suara itu. Alangkah terkejutnya, tiba-tiba ada sebuah benda besar yang hampir mengenai dirinya dan langsung menancap pada lautan es itu. Ia pun meneriaki orang-orang di sana, tapi dirinya dikejutkan dengan serangan dari pria misterius. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Bersamaan dengan itu, para penjahat terus meluncurkan sebuah kayu besar yang bertujuan untuk meretakkan bongkahan es di sana. Dongsu yang mengkhawatirkan anak buahnya berusaha lari, namun usahanya dihalangi oleh pria misterius. Dongsu berhasil kabur, namun sayangnya ia terlambat. Kayu besar yang menancap tepat di tengah para penambang menyebabkan lautan es itu hancur dan semua orang pun tenggelam. Kejadian itu menyebabkan Dongsu harus dicebloskan ke dalam penjara karena dianggap lalai dan membuat seluruh penambang tewas. Dongsu berusaha mengelak dan menjelaskan bahwa ada seseorang yang sengaja memecahkan es. Dukmo yang bersebelahan sel dengan Dongsu menyapanya, tapi Dongsu terlihat emosi. Tak lama Lee Sungho, ayah Dukmo datang dan menanyakan tentang buku itu. Dirinya juga bertanya dari mana Dukmo mendapatkannya. Namun Dukmo mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Nah, sepertinya Dukmo dan Dongsu ini telah dijebak oleh seseorang ya guys. Dukmo dan Tuan Yang pun langsung diinterogasi dengan disiksa. Dukmo tetap mengelak bahwa dirinya memang tidak tahu apa-apa tentang buku itu. Saat menjalani siksaan, tiba-tiba salah satu kaki Tuan Yang patah, yang membuatnya langsung meninggoy saat itu juga. Dukmo yang melihatnya merasa sangat sedih dan terpukul. Pagi harinya, entah bagaimana, Dukmo tiba-tiba dibebaskan dan dirinya membawa jasad Tuan Yang dengan gerobak. Di tengah jalan, ia melihat ayahnya yang sedang dibawa oleh para pengawal dengan keadaan terkurung dan akan dikirim ke pengasingan. Ayahnya didakwa karena telah menjual es untuk keuntungan pribadi. Dukmo pun menanyakan apakah karena alasan ini dirinya dibebaskan. Ia juga menanyakan siapa yang melakukan semua ini. Namun ayahnya meminta agar Dukmo tidak ikut campur. Ayahnya juga mengatakan bahwa ini adalah bukti kesetiaannya yang terakhir untuk masa depan cucu raja. 아버지! 아버지! Di lain sisi, Dongsu juga tengah dikurung dan akan dibawa ke pengasingan yang berbeda. Terlihat Tuan Cho dan para antek-anteknya sedang berpesta yang menandakan sepertinya merekalah dalang di balik semua ini. Dengan perasaan yang sangat sedih, Dukmo kembali ke toko bukunya dan melihat bahwa tokonya telah berantakan. Ketika dirinya termenung, ia melihat cahaya hijau di balik buku. Ia pun mengambilnya. Itu merupakan bola yang bisa bersinar. Terlihat juga secari kertas yang ternyata itu surat dari ayahnya yang diberikan pada Tuan Yang. Ayahnya menitipkan Dukmo kepada Tuan Yang dan memintanya untuk merawat dan menjaganya. Dan bola bersinar itu sebagai imbalan tanda terima kasih yang diberikan kepada Tuan Yang agar bisa membaca di malam hari. 밤에 책 읽을 때 Singkat cerita, Dukmo saat ini seperti sedang mempelajari sesuatu dengan waktu yang cukup lama. Ia membaca banyak sekali buku, entah apa yang akan dirinya lakukan. 오케이. Di
Di pinggiran pantai terlihat Dongsu sedang berlatih bela diri. Tak lama Dukmo datang ke sana. Namun Dongsu masih terlihat angkuh dan seperti tidak menyukai kedatangan Dukmo. Dukmo tidak menyerah begitu saja. Ia terus membujuk Dongsu karena dirinya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Akhirnya Dongsu mau diajak mengobrol. Dukmo mencoba mencari informasi tentang gudang Seokbingo yang bisa menampung berapa banyak es. Yang ternyata gudang itu dapat menampung sekitar 10.000 ton. Dongsu mengatakan bahwa sebenarnya semua es itu tidak cukup untuk warga ibu kota karena banyaknya kebutuhan. Sehingga bangsawan korup dengan niatan jahat berkonspirasi untuk membentuk monopoli seluruh es yang ada di kota tersebut bertujuan untuk menjual dengan harga yang tinggi. Karena pada masa itu keberadaan es masihlah sangat langka. Hanya orang-orang dari kalangan atas saja yang mampu menikmati es tersebut. Dengan berbagai rencana licik dan jahatnya, Tuan Chow Myung-soo yang merupakan pembisnis es menyingkirkan Dongsu dan Lee Sung-ho ayah Dukmo. Sehingga Cho Yung-chul dengan mudah pergi ke kantor pemerintah dan meminta agar komplotannya diperbolehkan menambang es dan mendistribusikannya. Dengan alasan pemerintah tidak mengelolanya dengan baik yang menyebabkan banyak orang tewas. Dirinya juga menyogok petugas di sana agar komplotannya diberikan hak eksklusif atau hak kepemilikan atas tambang es dan menyingkirkan para kompetitornya. Jadi 10.000 ton yang masuk ke gudang Seokbingo harus dibeli dari komplotan Cho Yung-chul. Dan sekarang yang menentukan harga es dan mengontrol gudang es Seokbingo adalah Cho Sang-jin, putra dari Tuan Chow Myung-soo. Sehingga saat ini keluarga Cho mengambil alih semua penjualan es di ibu kota. Selain itu mereka juga menggelapkan bertonton es untuk orang sakit dan es untuk para tahanan. Karena es-es itu dijual untuk memperkaya keluarga Cho. Jadi orang miskin dan tidak punya kekuasaan tidak akan mendapatkan sebongkah es pun. Dukmo mengatakan bahwa sekarang tujuan mereka sama, yaitu balas dendam kepada Tuan Chow Myung-soo. Dan Dukmo mengajaknya untuk bekerja sama. 또 다른 누군가가 나타날 테고. Dukmo dikejutkan dengan wanita yang pernah ia kejar muncul di sana. Yang ternyata wanita itu adalah adik dari Dongsu. 남매? 늘 보는 겐가? 천아! Setibanya di rumah Dongsu, Dukmo memaksa ingin bertemu adiknya Dongsu. Namun Dongsu melarang dan mengusirnya. Tapi setidaknya sekarang Dukmo tahu bahwa wanita itu bernama Baek Soryun. 내 계획을 들어는 보겠다. 가자. 안 가. 낭자도 올라오나? 다치 근데 낭자. 1 bulan kemudian, Dukmo yang sedang tidur memimpikan Suryun. Ketika bangun ia dikejutkan dengan Dongsu yang sudah ada di sana. Dongsu mengamati gambar di dinding kamar Dukmo yang ternyata itu adalah strategi untuk balas dendam. Sebelum itu Dongsu meminta agar Dukmo berjanji. Pertama, orang tak bersalah tidak boleh terluka. Kedua, tidak boleh menyentuh aset negara. Ketiga, dirinya yang memimpin. Dukmo pun langsung menyetujuinya. Ketika Dukmo hendak menjelaskan rencananya, Dongsu langsung menjelaskannya lebih dulu. Dukmo pun merasa kagum ketika Dongsu dapat mengerti rencananya hanya dengan melihat gambar. Mereka akan mencuri es dari gudang Seokbingo, membuat kesepakatan dengan Tuan Cho dan mengambil catatan akuntansi rahasianya untuk menghancurkan Tuan Cho. 뭐 하고 있나? 옷 입고 실시해. Tanpa menunda-nunda, mereka pun langsung menemui penyandang dana bernama Jang Seokyun. Kita panggil saja Tuan Jang, yang diketahui dirinya juga ingin balas dendam kepada Tuan Cho. Di sana mereka menjelaskan rencananya. 서빙을 어떻게 턴다는 Sebelum memulai aksi yang besar dan beresiko ini, mereka akan merekrut orang-orang profesional. Pertama, mereka perlu seorang ahli bahan peledak, yaitu Suk Dae-hyun, dengan kekurangannya masalah pendengaran. 어둡다는 거? Kedua, yaitu orang yang ahli menyamar dan mencuri. Dia adalah Kim Jae-jun. Ketiga, untuk memindahkan semua es, mereka membutuhkan ahli transportasi. Dia adalah Kim Choi-jo. Keempat, mereka membutuhkan orang yang ahli menggali terowongan. Yang akan mereka pilih adalah orang yang merampok makam Raja Cina dengan membongkar makam raja dan menggalinya.
untuk mencuri semua harta di sana. Dia adalah Hong Suk Chan, ahli pencurian makam. Sebenarnya Tuan Jiang sedikit takut. Dia tidak mau terlibat dan hanya menyediakan uang serta gudang es. Tak lama setelah itu, orang-orang yang sudah terpilih dikumpulkan di sebuah ruangan untuk membahas rencananya. Lalu datang seorang wanita cantik bernama Sulhua dengan adiknya bernama Nani. Awalnya mereka keberatan jika melibatkan seorang wanita dalam pekerjaan itu. 여자랑 작업하지 않는다. Namun setelah Sulhua dan Nani mengetahui semua informasi tentang mereka, akhirnya mereka pun hanya terdiam. Ya, mereka berdua adalah seorang ahli informasi. Dukmo pun langsung menjelaskan rencananya. Diketahui cucu raja akan merayakan ulang tahunnya 2 bulan lagi dan pastinya akan diadakan pesta yang sangat meriah. Saat perayaan itu berlangsung tepat pertengahan musim panas. Artinya mereka membutuhkan 1.500 ton es. Mereka akan mencuri semua es dari keluarga Cho dan nantinya Tuan Cho lah yang akan bertanggung jawab atas kejadian itu. Lalu mereka akan menukarkan semua es dengan meminta uang tebusan sebesar 500.000 nyang, setara dengan seluruh kekayaan Tuan Cho. Jika tidak, anaknya pasti akan mendapat hukuman. Setelah itu mereka akan menunjukkan catatan akuntansi rahasianya dan Tuan Cho akan kehilangan semua uang dan jabatannya. Kemudian Dongsu menjelaskan tentang catatan akuntansi rahasia. Buku itu berisi catatan semua uang dan es yang Tuan Cho bagi dengan para pejabat. Buku itu seharusnya berada di rumah Tuan Cho, namun rumahnya dijaga oleh pasukan dengan bersenjata lengkap. Maka dari itu dibutuhkan ahli menyamar dan mencuri. Ya, ini adalah tugas Jae-jun untuk mengambil buku itu. Dukmo meminta Dae-yum untuk membuat bom tanpa suara. Esok harinya dengan bersemangat mereka memulai misinya. Diawali dengan Suk Chang dan Dukmo yang akan mencari lokasi markas mereka agar bisa menjalankan aksinya dengan baik. Pandangan mereka tertuju pada bekas tambang batu bara. Selain tempatnya yang luas, kemungkinan jarang ada yang mengetahui tempat itu. Suk Chang pun menunjukkan titik lokasi yang tepat untuk mereka gali. Tak perlu pikir panjang, mereka pun memulai penggaliannya. Namun masalahnya tanah bekas galian akan membuat orang-orang yang melihatnya jadi curiga. Dengan cerdiknya mereka akan membuat gundukan kuburan, membuat rumor seolah-olah itu kuburan orang yang terkena wabah menular. Dan Nanilah yang akan bertugas menyebarkan rumor itu. Di sisi lain, Sulhua akan bertugas memata-matai keluarga Cho. Dirinya sangat ahli dengan menirukan gerakan bibir sehingga dengan mudah mendapatkan informasi. Dongsu menyiapkan Mesyu dan menyuruh Dae-yun untuk memulai membuat peledak tanpa suara. 포결탄은 이제 만들어야죠. Berpindah di terowongan, Suk Chang ternyata memiliki kebiasaan suka kentut dan membuat suara terowongan bergema akibat suara kentutnya. Scene berpindah pada keluarga Tuan Cho. Menteri Pertahanan yang merupakan bagian dari antek-anteknya membuat patung Ponik yang dibuat dari bongkahan es sebagai simbol kesuksesan masa depan. Ponik sendiri adalah makhluk mistis yang melambangkan seorang raja. Selain memonopoli es, ternyata mereka berniat untuk memberontak dan ingin mengambil alih kerajaan dengan memilih Dae-kun sebagai calon raja. Lalu Tuan Cho bertanya pada Menteri Pertahanan tentang tugasnya. Namun ia mengatakan terdapat masalah pada Yisan. Hal itu membuat Tuan Cho sangat marah. Lalu ia bertanya umur raja saat ini karena dirinya khawatir jika raja meninggal maka Yisan yang akan diangkat menjadi raja. Dengan emosi sepertinya Tuan Cho akan merencanakan sesuatu agar Yisan tidak menjadi raja. Kembali pada komplotan Dukmo.
Bom yang sudah dibuat Daehyun ditunjukkan pada semua orang dan akan dilakukan uji coba. Ia mengklaim bahwa bomnya tidak akan menimbulkan suara. Saat bom dinyalakan, ternyata malah menimbulkan suara yang sangat keras sekali. Yang akhirnya Dukmo menyuruh Daehyun untuk membuat bom di tempat lain. Di sebuah gua, Daehyun berkali-kali berusaha membuat bom tanpa suara. Tapi usahanya tetap saja gagal. Malam pun tiba. Sulwa dan Nani berlari dan memberitahu bahwa ada patroli penjaga menuju ke sana. Sontak saja mereka pun bergegas untuk bersembunyi di lubang galian. Tanpa disengaja, Sulwa jatuh tepat di atas Dongsu. Mereka hampir saja ketahuan. Untungnya, Nani mengalihkan fokus mereka dengan membuat suara kucing. Salah satu penjaga yang mengetahui bahwa itu daerah wabah yang saat ini sedang viral, bergegas untuk mengajak temannya pergi dari sana. 아이고 같이 가. 아유 다들 갔으니 어서. 아이. 저 올라간다 아니에요. 자네들 이런 사람인 줄 몰랐는데. Di pagi hari, Sukchang dan Dongsu sedang berdebat mengenai lokasi ruangan esnya. Karena di dalam terowongan situasinya akan berbeda. Mereka membutuhkan peta lokasi atau cetak biru yang letaknya ada di dalam istana. Dukmo menyindir bahwa yang bisa mengambilnya hanyalah seorang mantan penjaga istana yang sudah mengenal lokasi istana serta jago berkelahi. Ya, yang dimaksud Dukmo pastinya adalah Dongsu. Malam harinya, Dongsu pun langsung beraksi. Dengan memakai penutup wajah, dirinya mengendap-endap memasuki istana. Saat dirinya sudah memasuki ruangan, fokusnya teralihkan dengan orang misterius yang menyelinap masuk istana memakai penutup wajah sama seperti dirinya. Namun mereka beda tujuan. Tiba-tiba ia mengeluarkan pedangnya dan sepertinya hendak menyerang orang yang ada di dalam ruangan. Dongsu langsung menggagalkan aksinya dengan melemparkan genteng. Hal itu membuat para pengawal istana mencari sumber suara itu. Pria misterius tadi berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Dongsu. Namun sayangnya pria itu berhasil kabur. Setibanya Dongsu di markas, Dukmo langsung menanyakan petanya. Akan tetapi Dongsu gagal mendapatkannya karena ada seorang pembunuh bayaran di istana yang ternyata berniat untuk membunuh Isan. Lalu Dongsu seperti menyadari sesuatu. Ya, ada seseorang yang sedang mengintip. Mereka bergegas keluar. Setelah dicari-cari, ternyata itu adalah bocil laki-laki. Bocil itu mengaku hanya kebetulan lewat. Dirinya merasa bahwa kuburan di sana bukan karena wabah. Orang-orang di sana menduga bahwa bocil itu adalah mata-mata. 이름 보안이 생명인데. 그렇지. 죽여야지. 바로 그 특수 훈련을 받아 짬다. 살려주시오. Di pagi hari, para menteri berkumpul. Mereka membahas kejadian tadi malam. Seseorang telah mengetahui keberadaan Yisan dan memanjat atap rumahnya. Mereka menduga bahwa ada orang dalam yang membocorkan rahasia itu dan akan mencari tahu orangnya. Namun Tuan Cho menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Ia mengatakan bisa saja binatang yang memanjat atap itu. Nah, sepertinya itu adalah perbuatan Tuan Cho yang ingin membunuh Yisan, dan dia berusaha menutup-nutupinya agar masalah tidak dibesar-besarkan. Di markas mereka masih memikirkan cara mendapatkan peta lokasi. Apalagi bangunannya sudah direnovasi 10 tahun lalu yang dilakukan Pangeran Sado. Terlihat bocil laki-laki yang diikat menanggapi percakapan mereka dengan mengatakan seharusnya ada informasi tentang hal itu di buku catatan. Nah, hal itu disetujui Dukmo dan membuatnya kepikiran dengan catatan jurnal Pangeran Sado. Salinan dari jurnal itu disimpan di kuil penyimpanan Jungjoksan, yaitu kuil Jundeong di Ganghwado. Diketahui para biksu di kuil itu setara dengan prajurit Mongolia. Dengan nekat Dukmo dan Dongsu tiba-tiba sudah mendapatkannya dan berlarian dikejar para biksu yang jumlahnya lumayan banyak. Untungnya mereka selamat dan bisa kembali ke markas. Dongsu langsung membuka peta dan menjelaskan bahwa Shopingo punya 8 ruang penyimpanan es.
Saat Dongsu menunjukkan peta itu, tiba-tiba Dukmo menyadari sesuatu. Ia mengarahkan peta pada sinar matahari. Dan benar saja, ada ruangan lain yang disembunyikan. Dongsu yakin bahwa di sana hanya ada 8 kamar. Lalu si bocil kembali menanggapi bahwa negara ini suka sekali dengan angka 9. Karena itu membuat sesuatu menjadi 9 adalah biasa. Dongsu pun meminta Sulwa untuk mencari informasi. Namun jawaban Sulwa membuat semua orang kaget. Hubungan apa yang sebenarnya dijalin oleh Dongsu dan Sulwa? 나머지 분들은 Di rumah Tuan Cho, ia memanggil anaknya dan memerintahkannya untuk menaikkan harga es menjadi 30%. Karena dengan catatan akuntansi tidak ada yang bisa menentangnya. Di saat itu juga Tuan Cho meminta agar Cho Sang-jin yang mengelolanya sekarang. Tuan Cho mengingatkan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke perpustakaan itu. 감사합니다, 아버지. Saat Sang-jin keluar, ia dikagetkan dengan budak di sana. Ternyata dia adalah Kim Jae-jun yang sedang menyamar dan mengamati di mana Tuan Cho menyimpan catatan akuntansinya. Scene berpindah pada Dukmo dan Sulwa yang datang di rumah bordil. Ternyata di sana terdapat seseorang dengan sebutan lautan informasi. Hanya dia yang bisa memberitahunya tentang ruangan rahasia itu. Sulwa mengatakan jangan sampai bicara atau membuat suara. Indera pendengarannya sangat tajam. Jadi dia berkomunikasi hanya melalui musik. Saat Sulwa sedang berkomunikasi dan mencari informasi, Dukmo diganggu oleh wanita gendut di sana. Dengan beringas wanita itu mencium Dukmo, hingga dirinya tak tahan dan berteriak. Hal itu membuat dirinya dan Sulwa diceburkan ke dalam sumur. 하지마! 이보시오! Untungnya usaha Sulwa tidak sia-sia. Dirinya mendapatkan informasi tentang putra mahkota Sohyeon. Yang ternyata putra mahkota Sohyeon pernah disandra oleh Cina dan dikembalikan 8 tahun kemudian. Saat di Cina, beliau berdagang dan sukses. Ketika dia kembali dari Cina, dia menukar kekayaannya dengan sutra dan emas. Lalu setelah putra mahkota Sohyeon meninggal, raja menyita semua asetnya. Akan tetapi tidak ditemukan emas. 소현세자가 청나라에서 돌아오신 그 중국인 환관의 발자취 돌아가시기 1년 전 비밀리에 Setelah menjelaskan rentetan kejadian yang terjadi dahulu, Dukmo menduga bahwa emas dengan ukiran lambang Cina yang hilang selama ini ternyata disembunyikan di ruang rahasia itu. 내 말을 들으실 분이 아니 이건 그런 창의 문양이 새겨져 있는 그 밀실 안에 Mereka semua berniat ingin mengambil emasnya juga. Dongsu tidak setuju karena emas di sana milik raja dan negara. Ternyata Dukmo sepakat untuk mengambil emasnya juga. Lantas hal itu menyulut emosi Dongsu karena Dukmo sudah berjanji untuk tidak menyentuh aset negara. Dukmo mengelak bahwa itu bukan aset negara. Mendengar pernyataan Dukmo membuat Dongsu marah dan memilih keluar dari tim. 엄마도 싫대고 그 진짜 무장이 모르지 털어야지 다들 무슨 됩니다. 아니고 탑니다. 그건 잊었는가? 아니 세 가지를 다 털어야 합니다. Di goa, Daehyun lagi-lagi gagal membuat bom tanpa suara. Saat sedang nyebat di luar, dirinya melihat cahaya hijau yang membuatnya menemukan sebuah ide. 알았어 Paginya Daehyun menemui bocil itu yang ternyata bernama Jang. Daehyun menawari Jang untuk membantunya membuat bom, dan Jang pun merasa bersemangat. Tugas pertama yang harus Jang lakukan adalah mengambil urin yang banyak. Ia sempat diganggu dan diolok-olok teman sebayanya. Dengan baik Nani membelanya dan mengusir mereka semua. 대현아 씨가 데려갔다더만. 이런 썩을 육살 잠깐 아이들이 그럴 수 있지. Kemudian urin itu dimasak dengan api yang besar hingga urin itu menjadi seperti butiran pasir. Lalu Daehyun mencium dan menjilatnya.
Nah, padahal itu adalah urin ya guys. Dayun pun langsung memulai meracik bom itu dengan dibantu oleh Jang. 이것이 무엇이오? Di sisi lain, Kim Jae-jun dengan penyamarannya sebagai budak di keluarga Tuancho berhasil membuat salinan cetakan kunci perpustakaan. Kim Choi-jo juga telah mempersiapkan kuda-kudanya yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut es. Bom yang dibuat Dayun pun selesai. Ia langsung mencobanya dengan harap cemas. Dan akhirnya kali ini dirinya berhasil membuat bom tanpa suara. Dia pun berlari ke markas dengan celana sobek-sobek. Terlihat juga alis Jang yang terbakar akibat pembuatan bom itu. 년내만 걱정 말게. Malam harinya ketika mereka sedang berkumpul sambil memanggang ayam, mereka meminta Dukmo untuk membujuk Dongsu agar mau kembali bergabung bersama mereka. Di lain sisi ternyata Dongsu dengan nekat mendatangi Tuancho. Dia menentang Tuancho atas perbuatannya banyak menghilangkan nyawa orang hanya untuk kepentingan pribadi. Tuancho tidak peduli akan hal itu. Dongsu yang geram hendak menyerang Tuancho namun dihalangi para pengawal. Cho Sang-jin melepaskan tembakannya dan mengenai lengan Dongsu. Saat Cho Sang-jin mau menembakkannya untuk kedua kalinya, untungnya ada kereta kuda yang lewat untuk membantunya. Ya, mereka adalah Kim Choi-jo dan Dukmo. 웬놈이냐? 자네가 돈에도 명예가 있는 법이네. 하늘이 두렵지도 않소. 거기 멈춰! Dukmo berusaha mengobatinya, namun langsung ditolak oleh Dongsu. Dirinya masih kecewa dengan Dukmo yang akan mengambil emas. 왕실 물건에 손을 대? 내 일에 상관 말라고 했지. 기왕일세! Dukmo berusaha menjelaskan bahwa setelah aksi mereka selesai, sangat mungkin ruang rahasia itu akan terungkap dan emas itu akan jatuh di tangan Tuancho. Namun Dongsu hanya diam saja dan langsung pergi dari sana. Di lain sisi, Kim Jae-jun yang berhasil masuk di perpustakaan Tuancho bergegas mencari catatan akuntansinya sebelum ada yang masuk. Dirinya sangat kesulitan untuk mencari catatan itu. Berpindah di terowongan, Sukchang kebingungan untuk menentukan titik yang akan dia lubangi. Jika mereka salah melubangi di bagian tepat di bawah es, maka terowongan akan runtuh dan mereka akan terkubur hidup-hidup. Dengan mengandalkan firasatnya, dia akan memulainya. Untungnya Dongsu tiba dengan membawa peta tepat waktu, karena yang Sukchang akan lubang itu ternyata tepat di bawah tumpukan es. Sukchang dan Dukmo yang melihat Dongsu kembali sangat bahagia. Akhirnya mereka pun berhasil mengambil es balok itu dari gudang Seokbingo. Satu persatu es balok mereka turunkan. Untuk merayakannya, Sulwa membuatkan mereka semangkok es serut. Namun khusus untuk Dongsu, mangkoknya ukuran jumbo. Tiba-tiba Tuan Jang datang dengan raut wajah sedih. Dirinya membawa kabar duka yang ternyata Raja Yongjo telah meninggal. Raut wajah sedih tidak ada sama sekali dalam diri Tuancho. Dirinya hanya memikirkan bagaimana caranya agar Yisan tidak dinobatkan menjadi raja. Dengan rasa kesalnya, dirinya akan membuat rencana lain. Di markas, Dukmo dan kawan-kawan juga akan merubah rencana mereka. Upacara perayaan tinggal 4 hari lagi. Pada malam sebelum upacara, mereka harus mengambil semua es dan emas. Mereka kebingungan bagaimana caranya memindahkan es sebanyak itu dalam waktu 4 hari saja. Oleh karena itu, Dukmo memiliki rencana. 745 ton es ditinggalkan untuk upacara, dan sisanya akan dikeluarkan dengan air karena es bisa mengapung di atas air. Mereka harus menggali terowongan yang memiliki aliran air dan membuat jalur air sampai ke sungai. Es itu nantinya akan diberikan kepada masyarakat, karena pada saat perayaan itu ada banyak orang yang menonton kembang api di tepi sungai.
2개를 가져옵니다. 한 번이 2만 정을 다 가능하겠네. 오케이. Namun masalahnya, untuk membuat jalur air Sukchang tidak bisa berenang. Karena nantinya terowongan akan dipenuhi air sehingga dibutuhkan orang yang ahli menyelam dengan waktu yang cukup lama. 너는 5분 동안 숨 안 쉬고 잠수할 Dukmo pun tahu orang yang tepat untuk tugas itu. Ya, dia adalah ratu penyelam Baek Suryun, adik dari Dongsu. Malamnya, Dukmo langsung mengetes Suryun berapa lama ia bisa bertahan di dalam air. Dan hasilnya sangat sempurna. Ketika sedang duduk di tepi sungai, Dukmo memberikan permata sinar itu kepada Suryun yang nantinya digunakan untuk pencahayaan ketika dia menyelam. Terlihat Dukmo sangat terkesima dengan Suryun. Tepat di ruang 6 gudang es Yopingo, mereka sedang mengambil balok es itu satu persatu. Namun tiba-tiba Cho Sang-jin datang dan membuat mereka harus terdiam seketika. Terdengar percakapan bahwa 600.000 ton es sudah disiapkan untuk upacara. Dengan bengisnya, Sang-jin memerintahkan agar semua es untuk upacara saja, tidak perlu dibagikan ke masyarakat. Sial bagi mereka, Sang-jin akan tidur di sana selama 1 jam. Di saat situasi seperti itu, sempat-sempatnya Sukchang kentut dan terdengar oleh Sang-jin. Untungnya Sang-jin tidak terlalu menghiraukannya. Di saat Sang-jin sudah terlelap, mereka melanjutkan pekerjaannya secara pelan-pelan. Lalu mereka lanjut menggali untuk mencari saluran air. Dan akhirnya mereka pun menemukan saluran airnya. Sukchang menancapkan besinya untuk menahan air itu. Karena nantinya, jika besi itu dicabut, aliran airnya akan meledak. Selanjutnya, tugas mereka adalah menggali jalan air menuju sungai. Berpindah di perpustakaan Tuan Cho, Kim Jae-jun masih berusaha keras untuk mencari catatan akuntansinya. Ketika dia membuka buku, tiba-tiba ada lembaran kertas yang jatuh. Ya, itu adalah catatan akuntansi yang dia cari. Dengan berhati-hati, dia keluar perpustakaan dan langsung kabur. Tanpa disadari olehnya, ternyata ada seorang wanita yang mengintainya dari tadi. Di dalam terowongan mereka semua sangat terkejut melihat Suryun yang memakai baju renang. Mata mereka melongo melihat penampilan Suryun. 해녀복이 지하수에선 꽤 추울 것 같아. Tak lama datang juga Jae-jun dengan membawa catatan akuntansinya. Upacara perayaan akan dilakukan dalam waktu 6 jam lagi. Di rumah Tuan Cho, wanita tadi mengadukan pada Sang-jin bahwa dia melihat budak baru di rumahnya sering berkeliaran di ruangan Tuan Cho. Ia merasa ada yang aneh dengan budak itu sehingga dia mengikutinya. Hal itu membuat Sang-jin langsung datang ke lokasi yang dikatakan kuburan dari orang terkena wabah. Dia juga masuk ke markas dan melihat gambar dari misi Dukmo dan kawan-kawan. Wanita tadi menjelaskan bahwa sepertinya mereka telah menemukan sesuatu yang berharga di Xiaopinggo. Lalu Dongsu dan Dukmo terlihat di depan markas. Mereka sedang mengobrol tentang emas yang akan diambilnya. Sang-jin yang mendengarnya pun merasa bahagia dan tertarik dengan emas itu. Waktu upacara tinggal 1 jam lagi. Tuan Cho sedang memimpin para pasukannya untuk bersiap-siap mengambil alih negara pada saat upacara itu. Entah apa yang akan dia rencanakan. Lalu Sang-jin datang ke sana dan memberitahukan temuannya. Upacara tinggal 30 menit lagi. Di terowongan mereka semua sedang bersiap-siap dengan tugasnya masing-masing. Sementara Selua dan Nani menghapus jejak mereka dengan membakar semua gambar yang ada di markas dan dibantu oleh Tuan Jang. Dengan penuh ketegangan, mereka akan memulai aksi yang besar sepanjang dinasti Joseon. Tepat saat upacara dimulai, Suryun mencabut besi itu dan membuat air langsung menyembur dengan deras. Dongsu berlarian dengan sekuat tenaga, dan secara bersamaan Dukmo pun menyalakan bomnya yang membuat semua es yang ada di gudang Xiaopinggo runtuh ke dalam terowongan.
Untungnya Dongsu dapat menghindarinya secara tepat waktu. Di lain sisi, Tuan Cho dibuat bimbang. Menteri Pertahanan meminta agar segera memberikan pasukannya perintah. Sedangkan Sang Jin membujuk ayahnya agar segera mengambil alih emas itu. Kembali ke terowongan, Suryun pun memulai penyelamannya. Dukmo menyuruh Dongsu agar segera naik. Dengan tali di tubuhnya, Dukmo akan membantu Suryun tidak peduli apapun yang terjadi. Suara aliran air yang sangat deras menggema di dalam terowongan. Dan tibalah aliran air itu yang langsung menerjang Dukmo dan tumpukan es balok di sana. Suryun yang tidak kuat menahan derasnya air malah keseret dan kepalanya terbentur oleh kayu yang membuat dirinya pingsan seketika. Dengan harap cemas Dukmo menunggu kedatangan Suryun. Ia sangat terkejut karena yang tiba hanyalah permata bersinar. Tak lama terlihat tubuh Suryun terombang-ambing. Untungnya bisa ditangkap oleh Dukmo. Melihat Suryun pingsan, dirinya langsung memberikan nafas buatan. Padahal saat itu sedang di dalam air. Setelah lama menunggu, dengan sekuat tenaga Dongsu menarik talinya. Untungnya mereka berdua berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Tinggal satu langkah lagi. Sekarang tugas Sukchang harus segera menyelesaikan galiannya agar bisa tembus ke sungai sebelum airnya tiba. Jika tidak, dirinya yang akan tenggelam di sana. Mendengar gemuruh air semakin dekat, ia bergegas menggali. Masalahnya cangkulnya malah patah. Terpaksa dia harus menggali menggunakan tangan kosong. Dengan perasaan takut dia menggali dengan brutal. Dan akhirnya berhasil tepat saat air tiba menerjangnya. Air pun keluar sangat deras ke arah sungai dengan membawa banyak sekali es balok bersamaan dengan adanya kembang api. Masyarakat yang melihatnya sangat bahagia dan segera mengambil es balok itu. Dukmo, Dongsu, dan Suryun tiba di ruang rahasia. Dan ternyata benar, emas yang selama ini dikira hilang ternyata ada di sana. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran Tuan Cho di sana secara tiba-tiba. Mereka bertiga pun akhirnya diikat. Tuan Cho memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Ketika melihat emas, Tuan Cho menemukan surat Pangeran Sado yang ditunjukkan untuk anaknya yaitu Yisan. Untungnya mereka bertiga yang diikat membawa pisau. Setelah mendengar aba-aba, mereka langsung melepaskan ikatannya dan lari sekuat tenaga. Dukmo meniup peluit untuk memberikan tanda Daehyun agar menyalakan bomnya. Namun masalahnya bom tak kunjung menyala. Dengan terpaksa, Daehyun membawa obor dan dengan nekat dia akan menyalakannya secara manual. Dia rela mengorbankan diri demi teman-temannya. Saat bom dinyalakan, seketika terowongan langsung roboh. Sang Jin yang hendak turun malah dikejutkan dengan ledakan bom itu. Dan hal itu membuat jalan satu-satunya untuk mereka keluar ruangan harus tertutup. Tuan Cho yang panik berteriak secara histeris karena dirinya akan terkurung di dalam ruangan itu. Dukmo dan Dongsu berhasil selamat, tapi tidak dengan Daehyun. Mereka semua sangat bersedih karena harus kehilangan Daehyun. Terutama Jang yang merasa sangat kehilangan gurunya. Di tempat lain, para pasukan sedang menunggu Tuan Cho. Karena rencananya akan segera dilakukan, namun Tuan Cho malah tak kunjung kembali. Salah satu pengawal mengatakan mereka semua harus segera pergi karena rencana mereka sudah diketahui. Apalagi Tuan Cho menghilang dan pasukan kerajaan sebentar lagi akan tiba. Ternyata itu adalah Jae-jun yang lagi-lagi sedang menyamar. Di markas, ternyata mereka telah ketahuan oleh anak buah Tuan Cho dan mereka semua diikat. Untungnya Dongsu masih membawa pisau yang bisa digunakan untuk melepaskan diri.
Sukchang yang saat itu baru sampai melihat teman-temannya tertangkap. Ia mempunyai ide untuk melemparkan senjata Dongsu dan langsung ditangkap oleh Dongsu. Tak diduga anak buah Tuan Chang yang dikira sudah tewas terkubur di dalam terowongan ternyata masih selamat. Mereka semua berhasil melepaskan ikatannya kecuali Tuan Chang. Setiap hendak ditolong pasti ada saja gangguannya. Hingga akhirnya Tuan Chang pingsan karena terkena pukulan. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Kondisi bisa berbalik ketika Dukmo berhasil mendapatkan pistolnya. Dongsu sempat terkena serangan di kakinya hingga terluka. Dengan penuh emosi, dia langsung menyerangnya dan berhasil mengalahkan pria itu. Dirasa pertarungan sudah selesai, tiba-tiba muncul para pasukan lagi yang lebih banyak. Di saat bersamaan ternyata Dayun berhasil selamat. Sambil berteriak bahwa itu adalah penemuan terbaru di abad ini, dia melemparkan bom. Teman-temannya yang sudah mengetahui bahwa itu bom langsung menutup telinga. Berbeda dengan para penjahat itu yang hanya melongo hingga akhirnya bom meledak dengan sangat keras yang membuat para penjahat itu tak berdaya. Namun sayangnya Suryun berhasil ditangkap. Dukmo yang saat itu memegang pistol mengingat ingatannya ketika sedang membaca buku tentang caranya menembak. Dengan epik dia melepaskan tembakannya tepat terkena rambut pria itu yang membuatnya langsung pingsan. 잘 만들어봤습니다만. Ternyata Dayun bisa selamat karena memakai baju anti bom. Karena dia memang ahli bahan peledak jadi sudah mempersiapkan semuanya. Kerja keras yang mereka lakukan akhirnya membuahkan hasil. Namun mereka lupa satu hal, yaitu bahwa Tuan Chang masih terikat di sana. Di istana tibalah saatnya upacara penobatan Yisan sebagai raja, tepat pada tahun 1776. Dengan bukti catatan akuntansi, akhirnya Tuan Chou dan para antek-anteknya ditangkap dan disiksa. Apalagi dia juga tertangkap basah hendak mencuri emas dari keluarga kerajaan. Tuan Chou juga telah mengelola es pemerintah dengan semena-mena. Dia mau mengelak, tapi Cho Yong-chul sudah mengatakan yang sebenarnya karena tidak tahan dengan siksaannya. 금괴를 훔치려 한 죄 모르는 일일세. Emas yang sudah ditemukan itu diserahkan kepada Yisan. Ternyata film belum selesai ya guys. Nah, di sini kita akan diperlihatkan kejadian yang sebenarnya. 12 jam sebelum upacara, tepatnya sebelum mereka mengambil SS di sana. Ternyata mereka semua sudah berada di ruang rahasia yang berisi emas itu. Mereka semua sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak. Ketika mereka menemukan surat untuk Yisan, Dukmo membacanya dan membuat mereka semua yang ada di sana tidak jadi mengambil emas itu. Karena itu adalah milik raja. 이게 얼마치야? 미리 들어오길 잘했네. 산이에게 이 아비도 어진 뜻을 펴지 못하는 사람이 사방에서 나를 노리는 모함. 여기 몇 권의 책과 시간이 없으니 이거 임자 있는 거잖아. 재미로 하는 일인데 나도 정치라면 딱. 저도요. 자, 이제 옮기면 되는 거야? 그래? 각자 위치로 갑시다. 너무 취할 셈인가? Kemudian kita juga akan dikejutkan. Wanita yang ada di rumah Tuan Chou ternyata adalah kekasih dari Jae-jun. Dia berhasil mengambil brankas penyimpanan dana rahasia Tuan Chou yang berjumlah sekitar 1 juta nyang. 그럼 100만
Dari sini dapat kita ketahui, ternyata Tuan Chow memang sudah dijebak oleh mereka. Dan kedatangan Tuan Chow di ruang rahasia kala itu memang sudah disengaja. Pada dasarnya Tuan Chow dan anaknya yang gila harta pasti akan tertarik dengan emas itu. Sehingga mereka menyusun strategi yang sangat bagus. Dan Tuan Chow berhasil masuk dalam perangkap. 오케이. Nah, ada lagi plot twist dari film ini. Sebenarnya tidak ada surat di dalam emas itu. Ketika Pangeran Sadu membayar hutang pada Tuan Zhang, dia memberikan surat itu. Dan ketika Dukmo mempelajari ruang rahasianya, Tuan Zhang memberikan surat itu padanya. Nah, dengan surat itu, dirinya yakin bahwa mereka tidak akan mengambil emas itu. 그런 건 미리 말해줬어야지 금을 가져가겠다. Ternyata Dukmo ini memang memiliki pemikiran yang sangat cerdas sekali ya guys. 뭐 이런 Dan akhirnya film pun selesai. Nah, gimana filmnya? Seru kan guys? Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Mulai dari kejujuran serta kerjasama yang baik, maka akan membuahkan hasil yang baik pula. Baik, cukup sekian. Terima kasih dan selamat bertemu di video selanjutnya.